Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Apa kabar para jamaah sekalian rahimakumullah? Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Ini sudah masuk. Kendor. Insyaallah kita hari ini membahas kajian tema terkait tentang bab talak ya dalam Islam. Belum connect. Harusnya bisa. Kelihatan nggak para jamaah sekalian? Kurang ini ya, kurang gelap. Baik para jamaah sekalian, jazakumullah. Kita insya Allah akan bahas tentang bab talak ya. Para jamaah sekalian, jazakumullah. Tentu ya dalam kehidupan berumah tangga, sebagian di antara kita ya kaum muslimin mengalami berbagai macam ujian-ujian kehidupan ya. Salah satunya adalah ujian terkait perceraian ya, yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam syariat. Ini pun adalah merupakan peristiwa yang tidak lepas ya dibahas dalam Islam. Apalagi saya dengan izin Allah ya banyak mendampingi terkait masalah perceraian dari berbagai macam ya problem penyebab ya. Dan kita coba akan bahas sedikit terkait masalah talak ini ya. Apa itu definisi talak ya? Para jamaah sekalian, jazakumullah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Talak itu adalah secara bahasa itlaq ya, atau bisa dikatakan melepaskan dan meninggalkan ikatan. Jadi kalau dikatakan orang telah menjatuhkan talak, berarti seorang laki-laki itu telah melepaskan atau memutuskan tali pernikahan atau perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Ini definisi talak secara istilah ya, atau juga secara bahasa. Ini sudah masyhur sekali ya di antara kita terkait masalah talak, kalau talak cerai gitu ya. Para jamaah sekalian jazakumullah, bahkan angka perceraian ya ini kalau berdasarkan data ini luar biasa ya. Banyak sekali ya terjadi. Bahkan dengan kasus pandemi ini
banyak terjadi perceraian, dan saya termasuk yang banyak mendampingi ya tingkat perceraian. Ada yang cerai gitu ya, ada yang kemudian tidak jadi cerai, ada yang kemudian cerai kemudian kita carikan pasangan lagi gitu. Jadi ada beberapa kaum muslimin yang jamaah yang cerai kemudian kita juga carikan lagi pasangan. Apa sebenarnya penyebab perceraian? Banyak hal ya Bapak Ibu sekalian. Bahkan kita mendengar mungkin sebagian jamaah ya desas-desus informasi bahwasanya ada salah satu putra daripada tokoh ya agama, beliau digugat cerai oleh istrinya. Udah dengar Bapak ya? Saya malah belum dengar gitu, baru kemarin jamaah nyampaikan gitu ya, terkait minta komentar gitu ya. Bisa terjadi gitu ya, ada yang bercerai pada usia pernikahan baru 2 hari. Ada yang juga bercerai menikahnya pagi, akad nikah, kemudian bercerainya sore hari. Jadi 1 hari, belum sampai 1 hari, 24 jam sudah bercerai. Ada juga yang umur 65-70 tahun juga harus bercerai ya. Yang seharusnya menurut kita ya nggak usah bercerai lah, tinggal perkuat ibadah kepada Allah. Tapi faktanya ternyata bercerai juga gitu. Bahkan ada yang belum akad ya di Marzuki di Baja Mustika, Bapak Ibu mungkin ada yang tahu ya kasusnya. Semua sudah hadir gitu ya, keluarga, ternyata calon pengantin pria tidak datang, sudah habis biaya gitu ya. Ini banyak ya terjadi kondisi-kondisi yang kadang-kadang di luar nalar kita gitu, tapi terjadi. Bahkan bisa juga menimpa sebagian keluarga kita, bahkan putra-putri kita. Apakah penyebab yang sering terjadi gitu ya kalau kita dalam pengalaman mendampingi? Biasa problem-problem yang terjadi itu adalah ini kurang lebih nih Pak, saya masukkan beberapa data ya. Masalah ekonomi biasanya, masalah mertua, hubungan mertua nih, masalah gadget, selingkuh ya. Bahkan yang terbaru kami mendampingi Pak, ada gerbek hotel ya. Jadi ada hotel salah satu ya di Kota Bogor, hotel kita gerbek, ada seorang istri ya yang dia pakai jilbab rapih gitu ya, tapi masuk kamar dengan laki-laki lain. Mungkin kalau laki-laki yang selingkuh mungkin biasa kali ya karena udah seringnya begitu ya. Tapi ini ibu-ibu yang selingkuh ya, naudzubillah. Jam 12 malam waktu itu kami datangi hotel tersebut. Ada juga problem kesehatan ya, masalah seksual juga ada menjadi kendala. Bapak Ibu sekalian, dalam perkembangan rumah tangga itu ada 8 tahap perkembangan ya. Dan salah satu tahap awal pernikahan itu yang kami dampingi di Rumah Ta'aruf Indonesia, Bapak Ibu sekalian, itu biasanya mereka pada tahap awal pernikahan itu adalah mereka wajib ya atau harus menyelesaikan problem namanya tugas perkembangan keluarga. Dan salah satu tahap perkembangan di awal tugas keluarga itu adalah mereka menyelesaikan masalah hubungan suami istri. Sehingga kalau ada bapak ibu yang bermasalah di hubungan seksual ini biasanya kalau tahap pernikahan sudah bermasalah itu lanjut ke tahap-tahap pernikahan sampai kepada 8 perkembangan itu bermasalah. Makanya bapak ibu sekalian, kalau punya anak-anak muda ya, putra putri kita, bahkan kita yang bermasalah, ini harus diselesaikan masalah seksual. Bahkan kalau ada kendala ya kita ada solusinya juga. Kalau ada bapak ibu yang bermasalah, terutama suaminya nih, itu bisa ada solusi problem terkait masalah seksual ini. Karena penting ya dalam keluarga. Ada masalah anak, ya ini kita singkat saja. Ada masalah merasa kurang dihargai, ada pola pandangan hidup yang berbeda, dan lain-lain, banyak masalah. Seksual penyimpangan juga banyak. Bahkan ada di klinik kami itu seorang suami bisa dikatakan soleh ya, dia rajin sholat ibadah, namun ternyata punya simpanan, ya simpanannya laki-laki juga atau LGBT. Ini kejadian Bapak Ibu sekalian. Nah ini sekelumit singkat tentang problem keluarga. Yang terakhir saya masukkan ini, ada penyebab cerai itu adalah karena ain, karena sihir dan gangguan jin. Nah, ini tidak lepas ya daripada pengaruh ini. Ada orang sering tampil di sosial media, ya banyak orang yang takjub, banyak orang yang senang, kemudian lama kelamaan rumah tangganya bermasalah.
di sosial media dia terkesan harmonis, namun faktanya ternyata keluarganya kering daripada ruh kebahagiaan dalam rumah tangganya. Makanya kita kalau tampil tuh sewajarnya saja, jangan terlalu berlebihan, dan senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa-doa ma'thur penjagaan agar rumah tangga kita terjaga. Banyak ayat terkait masalah talak, Bapak Ibu. Salah satunya surah Al-Baqarah ya, 229. Allah mengatakan at-talaqu marratan. Talak itu ada 2 kali. Fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Ya. Jadi hendaklah di antara kita ya, ketika kita mau merujuknya, mempertahankan istri kita, maka pertahankanlah dengan ma'ruf ya. Dengan layak, dengan pantas. Jangan sampai tidak diceraikan tapi dizolimi ya. Aw tasrihum bi ihsan ya. Atau kalaupun kita mau ceraikan, ya ceraikan dengan cara yang baik-baik, jangan digantung ya. Ini para jamaah sekalian, jazakumullah. Hadis Muslim juga ceritakan terkait masalah perceraian. Bagaimana hukum talak? Hukum perceraian berapa ulama mazhab? Pertama, ulama Hanafiyah ya. Hanafi mengatakan mazhabnya talak itu terlarang kecuali bila diperlukan. Jadi asalnya talak itu terlarang kecuali ada kondisi-kondisi mungkin darurat yang memang dibolehkan. Ini pandangan Hanafi. Adapun mazhab masyhur di Indonesia Syafi'i terbagi kepada 4. Yang pertama, talak itu menjadi wajib ya. Untuk apa? Berlaku pada orang yang tidak bisa berhubungan suami istri ya. Seperti misalnya kemarin di Cinangneng, Bapak Ibu sekalian, ada seorang suami itu ketika mendatangi istrinya, mohon maaf ya, itu kelaminnya tidak bisa bangun ya, kemaluannya tidak bisa bangun. Dan ini bukan pengaruh yang lain, ini karena pengaruh memang istrinya ini adalah bisa dibilang bunga desa. Jadi banyak yang tertarik sekali antara kena ain dan kena sihir. Tapi ketika si suaminya pulang ke rumah orang tuanya, ketika dia melakukan onani, itu bisa normal, bangun, sehat gitu ya, bahkan tidak ada masalah. Namun ketika mendatangi istrinya, ternyata ya tidak bisa berbuat apa-apa begitu ya. Bahkan ada yang orang Bogor, orang Kalimantan pulang ke Bogor, itu kelaminnya juga, kemaluannya juga hilang ya. Ada Pak, ngalamin itu Pak ya. Ini kejadian. Nah maka seperti ini ya, tidak bisa memberikan kepuasan. Mazhab Syafi'iyah itu adalah wajib bercerai hukumnya ya. Makanya nanti ketika ada para jamaah sekalian, jangan malu bapak-bapak kalau kita bahas terkait masalah gangguan misalnya ejakulasi dini ya. Jangan malu Pak ya. Banyak sekali rumah tangga yang istrinya, mohon maaf ya, selingkuh, istrinya kemudian tidak taat kepada suaminya, kemudian istrinya juga susah diatur gitu ya. Setelah kita dampingi Pak problemnya, ternyata istri berbisik-bisik ya dengan kita, menyampaikan hal gitu ya, dengan secara privasi, dengan WA ketika konsultasi itu, tidak langsung karena takut menyakiti hati suaminya. Ternyata apa? Ternyata suaminya ejakulasi dini. Makanya para jamaah sekalian, kita dengan teman-teman dari klinik saya itu ada terapi ya. Ada terapi yang ini rahasia Pak ya, kita aja ya, nanti bisa dilewat di diedit ya. Itu ada terapi yang berhubungan biologisnya hanya mampu misalnya 30 menit atau 15 menit, itu bisa sampai 1 jam dan 2 jam ya. Bahkan ustadz-ustadz ya kita itu, masyayikh kita juga ya, beberapa asatizah itu sudah terapi ini Bapak Ibu. Yang tadi cuma 1 jam itu bisa sampai 2 jam. Cuma syaratnya harus sunni, ahlus sunnah wal jamaah, tidak non muslim, harus muslim ya. Kemudian dia tidak syiah, dia harus betul-betul ahlus sunnah. Ada beberapa syarat-syarat, dan kalau sudah ikut pelatihan ini tidak boleh membocorkan rahasia ini kepada siapapun. Nanti kalau ada bapak, teman-teman atau sahabat yang bermasalah, bisa kita dampingi terapi ini ya. Yang sudah ikut di sini ya, ada beberapa jamaah juga ya sudah ikut ya, orangnya nggak tahu ada apa enggak nih ya. Itu ada bapak gue. Ini masalah problem ya, seksual yang menurut penelitian hanya berapa persen ya pengaruhnya, tapi ternyata berdampak Pak. Jadi kalau kita mau menaklukkan
istri gitu, dalam pengertian ya menjadikan istri yang soleha, maka kita harus tampil sebagai laki-laki yang juga perkasa dalam berhubungan. Ini penting ya diperhatikan. Nanti para jamaah kalau ada yang keluhan terkait masalah ini, kita bantu. Cukup sekali saja terapi, itu tidak pakai sentuhan ya. Tapi bukan jin juga, nggak pakai jin juga. Pakai apa nih? Wallahu alam, itu rahasia khusus. Nah ini ya, kembali ke laptop ya. Jadi wajib Bapak Ibu. Jadi hukumnya wajib bercerai bagi orang tidak bisa bersetubuh. Haram kata Imam Syafi'i menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haid. Ya, menurut mazhab Syafi'i haram kalau ketika haid. Jadi kalau ada Bapak Ibu mau menceraikan istri dalam keadaan haid, maka jangan. Itu hukumnya haram, berdosa berarti. Sunnah ya, apa? Terjadi pada orang yang tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagaimana suami ya, karena tidak ada keinginan sama sekali pada istrinya. Jadi tidak ada kecenderungan bersikap dingin. Nah, dingin pun ini para jemaah sekalian, itu bisa dievaluasi juga, diobservasi. Apakah dingin karena akhlak suami istrinya gitu ya? Apa memang karena tidak ada ketertarikan dari kita, atau karena kurang doa, atau tidak berkah keluarga kita karena misalnya di rumah kita banyak patung-patung, itu juga bisa berpengaruh ya. Ini sunnah kata mazhab Syafi'iyah ya. Yang keempat, makruh ya. Makruh maksudnya masih boleh-boleh saja, tapi ya agak tercela lah, kurang baik gitu ya, atau dibenci gitu ya. Kenapa? Ini untuk orang-orang yang terpelihara semua peristiwa di atas, artinya tidak ada masalah, tidak ada problem, kemudian suami menceraikan, itu hukumnya makruh, tidak sampai kepada haram. Ini para jemaah sekalian, ulama Hanabilah mengatakan terbagi empat. Pertama, haram talak yang tidak diperlukan atau talak tanpa alasan. Nah, kalau Syafi'iyah tadi mengatakan apa? Makruh ya. Kalau Hanabilah ya, mazhab Ahmad bin Hambal ya, beliau mengatakan talak yang tidak diperlukan atau talak tanpa alasan hukumnya haram. Yang kedua, wajib ya, talak yang jatuhkan oleh pihak hakam. Hakam itu qadhi ya. Dia biasa kalau kita di sini madis pengadilan agama. Ya, kalau di sini Yasmin masalah ya. Dalam perkara syiqaq ya, yakni perselisihan istri yang tidak dapat didamaikan lagi. Dan kedua belah pihak memandang bahwa perceraian adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan persengketaan mereka. Para jemaah sekalian, insyaallah. Ketika terjadi perselisihan ya, di dalam surat An-Nisa ya, ayat berapa, 35 kalau tidak salah, Allah mengatakan ya, wa in khiftum syiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ini yang jangan sampai kita lupa. Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan ya, ketika terjadi syiqaq, perselisihan ya antara suami istri, itu harus ada ini hakam, bisa dikatakan mediator atau fasilitator. Seperti saya pernah mendampingi Bapak Ibu ya, seorang suami tidak pernah mendapatkan jatah ya hubungan biologis ya dari istrinya selama 9 tahun. Gimana Pak? Kalau Bapak nggak dapat jatah 9 tahun gimana Pak? Kira-kira Pak? Hah? Kawin lagi, menceraikan, kabur. Ya. Saya sebulan aja waktu dakwah safari di Hong Kong itu gatal-gatal kaki Pak ya. Itu tidak dekat istri gitu ya. Ini sampai 9 tahun. Maka kita damaikan, saya katakan vonisnya, maka yang terbaik adalah bercerai. Karena sudah memang ini hukumnya wajib berarti. Kenapa? Sudah tidak melayani nafkah batin lagi, lahir lagi tidak terjadi lagi, maka wajib hukumnya bercerai. Dan sekarang baru kemarin beliau kita fasilitas untuk menikah lagi. Nikah yang kedua berarti, dengan umur beliau itu 50 Pak, 50 tahun si laki-laki ini ya. Akhwatnya umur 27 tahun, gadis. Jadi selisih berapa tuh? 23 tahun. Makanya bapak-bapak ya, kalau ada terjadi kurangan stok Pak, kita banyak Pak ya. Kalau berani sih, wah ya Allah banyak Pak, bejibun. Emang kadang-kadang pada takut sama saya, karena saya kan suka ceramah di mana-mana ya, takut ntar dibahas lagi jadi aib gitu. Padahal ya aman-aman aja gitu ya, mereka yang kita nikahkan ya. Kalau ada yang berminat silakan, mau istri kedua juga boleh Pak ya, cuma nanti ada syarat-syarat ketentuannya kalau mau istri kedua ya. Karena ada akhwat-akhwat yang kita dampingi di rumah ta'aruf itu mereka sudah siap. Saya kan interview tuh, ukhti siap di poligami? Siap Ustaz. Sama siapa dulu katanya gitu mereka.
Jadi kalau ada bapak ibu yang bapak-bapak yang siap poligami, ada kendala ya bisa kita fasilitasi. Hanya memang tetap ya ketentuan syarat berlaku pantas atau tidaknya menjadi seorang imam untuk poligami. Yang ketiga, sunnah talak yang jatuhkan kepada istri yang sudah keterlaluan dalam melanggar perintah Allah ya. Jadi ada istri yang sudah betul-betul ya nusyuj atau maksiat atau melanggar perintah Allah ya, tidak taat pada suaminya, maka boleh nanti sunnah ya diceraikan. Mubah talak yang terjadi hanya bila diperlukan, misalnya karena kelakuan jelek istri. Di Indonesia para jemaah sekalian, kita nih tabu ya kalau cerai itu. Jadi orang kalau cerai itu mohon maaf ya, kadang murung ya, jadi aib, cacat. Padahal bisa jadi cerai itu adalah suatu yang terbaik ya. Belum tentu ya cerai itu bermasalah karena oh dia bermasalah karena ada ustadz kita yang bercerai, langsung ya banyak fitnah, gosip dan lain sebagainya. Karena bisa jadi cerai itu adalah merupakan jalan terbaik ya. Nah, ini talak ya, dari segi tegas tidaknya perkataan itu ada beberapa terbagi ya para ulama, ada terbagi dua. Yang pertama ini ada namanya talak kinayah, Bapak Ibu ya. Talak kinayah ini adalah talak yang bisa dikatakan ucapannya majaziyah. Jadi seperti misalnya ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, sana pulang, usah diatur, ngabisin duit aja kerjanya, misalnya gitu ya. Atau seorang suami mengatakan, ya udah kalau gitu kita nggak usah berhubungan lagi, misalnya ya. Itu kalimat-kalimat yang seperti itu ambigu ya. Itu ada multi tafsir yang kemudian interpretasinya berbeda, bisa cerai apa tidak, istri bingung. Ini namanya talak kinayah. Ada yang disebut dengan talak sharih. Sharih itu adalah kalimat yang wadih, yang jelas ya, yang kalimatnya redaksinya betul-betul suami menceraikan istri. Apakah lewat HP ya, apakah lewat lisan. Misalnya suami mengatakan, udah kalau gitu kamu dibilang sudah berkali-kali seperti itu, kamu aku ceraikan hari ini juga. Itu namanya apa? Talak sharih. Secara hukum Islam itu berlaku, tapi hukum di Indonesia Bapak Ibu tidak berlaku ya. Jadi kalau di Indonesia itu berdasarkan undang-undang, perceraian itu terjadi di depan pengadilan. Makanya ada orang yang dia sudah sebetulnya sudah iddahnya sudah hampir habis, 2 kali quru, hampir habis 1 kali lagi gitu ya suci, tapi dia ke pengadilan. Saat pengadilan dihapus, belum berlaku, kamu berlaku iddahnya hari ini. Itu begitu ya. Makanya kalau ada suami istri ada perselisihan Bapak Ibu sekalian, itu kalau betul-betul ya sudah diupayakan dengan mendatangkan hakam, mediator, fasilitator untuk penengah antara problem keluarga, kalau sudah mantap cerai, udah langsung aja Pak ke pengadilan agama supaya memudahkan mau cerai apa tidak ya. Karena kalau bapak-bapak kalau belum cerai saja secara hukum agama itu, kalau mau kawin lagi bisa-bisa aja, tapi kalau istri tidak, itu terikat dengan surat, karena nanti kalau digugat bahaya juga dengan suaminya. Ini para jamaah sekalian itu ya. Jadi ada talak dari segi ucapan itu ada namanya sharih dan kinayah. Sharih itu kalimat yang jelas, kamu aku ceraikan, kamu aku talak 1, itu namanya kalimat yang jelas. Tapi kalau kalimat-kalimat yang kamu aku pulangkan saja, ya udah kamu pulang aja ke Tasik sana, pulang aja ke Garut sana, ini para jamaah sekalian, ini namanya talak kinayah. Kata beberapa ulama, talak kinayah itu ditanya kepada suami oleh istri. Jadi istri nanya, mas tadi kamu ngomong suruh aku pulang, itu maksudnya bercerai atau tidak? Kalau suami mengatakan ya aku ceraikan kamu, bagi jatuh talak 1. Ini para jemaah sekalian itu ya, talak kinayah dan talak sharih. Artinya dari sini kita bisa pahami, bapak-bapak ketika mengucapkan kalimat-kalimat yang seakan-akan seperti talak, itu hati-hati, nanti benar-benar bisa menjadi talak ya. Makanya harus hati-hati, karena talak ini ada jatuh pada suami. Berapa kali talak kita Pak jatuhkan kepada istri? Kesempatan 3 kali talak itu ya, tidak bisa 4 kali ya. Tapi ada ya
sebagian orang yang mengucapkan, istrinya bilang, "Tad, suami saya itu menjatuhkan talak saya hebat ya, udah 20 kali gitu." Aduh, pusing juga Pak ya. 20 kali ya. Udah gitu datang ke saya, "Ustaz, dari awal tuh sudah diarahkan oleh keluarga besarnya untuk konsultasi ke saya. Pas datang ke saya udah talak 3. Tad, saya udah talak 3, kata si suaminya. Kata istrinya, bukan talak 3 itu, talak 10 katanya. Talak 10 Pak ya. Maksudnya suaminya itu sering banget gitu. Jadi bukan lebih dari 3 kali gitu. Nauzubillah ya. Maka kalau sudah terjadi begini, maka sudah talak apa namanya? Talak bain kubro. Istri tidak boleh rujuk lagi dengan suami. Harus nikah ulang. Nikah ulang berarti 4 ketentuannya. Istri harus nikah dengan orang lain, berhubungan badan, diceraikan, lepas iddah, baru bisa balik kepada kita. Kalau dia nyaman betah dengan suami yang kedua, yang berikutnya, berarti udah assalamualaikum, selesai. Nah, kayak jangan macam-macam Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita mudah mengucapkan kalimat cerai ya. Nah, talak dari segi boleh tidaknya suami rujuk ya. Talak itu berarti berpisah. Kalau rujuk atau rujuk bahasa Indonesia itu namanya kembali. Nah, ini ada ketentuan. Yang pertama, saya bahas pelan-pelan Pak ini agar bisa dipahami untuk keluarga besar juga ngerti ya. Talak raj'i. Talak raj'i itu ada talak ketika seorang suami menceraikan istrinya ya. Kemudian nanti dia bisa rujuk lagi. Berarti kalau rujuk tidak usah nikah ulang. Nah, apa yang dimaksud talak raj'i? Ya, kita bacakan ya. Talak di mana suami mempunyai hak merujuk kembali istrinya setelah talak itu dijatuhkan dengan lafaz-lafaz tertentu dan istri benar-benar sudah digauli. Jadi ba'da dukhul ya. Gimana Pak? Baru akad nikah, kejadian di Jawa Tengah. Akad nikahnya pagi akad nikahnya. Sore diceraikan. Ya. Berarti qabla dukhul, belum berhubungan suami istri. Maka kalau terjadi seperti ini apa hukumnya? Maka orang yang seperti ini namanya talak bain. Ya. Artinya apa? Talak bain sugro. Dia kalau mau nikah lagi tidak bisa rujuk. Dia harus nikah dengan akad ulang, dengan saksi dan lain sebagainya. Makanya jangan sampai ya Pak. Tapi kejadian itu ada. Jadi nikah pagi hanya perkara sederhana itu, masih baru nikah. Ini bukan rumah ta'aruf ya, tapi mereka pacaran walau alam ya sendiri gitu. Tapi ketika itu konsultasi sudah bermasalah. Nah, ini tidak bisa rujuk. Itu Bapak Ibu ya. Nah, talak raj'i ya, yang termasuk talak raj'i itu adalah nih. Talak 1 atau talak 2 tanpa iwad dia dan telah kumpul. Jadi talak yang bisa dia rujuk itu adalah talak 1 ya atau talak 2. Misalnya begini, seorang suami ya ada problem dengan istrinya, tak kesal atau apa, menceraikan ya, suami menceraikan istrinya, berarti talak 1 ya. Maka kalau dia mau kembali ini masih bisa, asalkan kembalinya sebelum lewat masa iddah. Iddah itu apa Bapak Ibu? Iddah itu adalah masa tunggu ya, waktu ya di mana dia bisa rujuk kembali. Kalau seorang istri yang dia masih haid, maka iddahnya 3 quru, 3 kali suci ya, 1, 2, 3. Ini kalau pada Bapak Ibu habis menceraikan istri, ini cek betul haid suci, haid suci, haid suci. Kalau Bapak Ibu ya, suami terutama ya, suami ingin merujuk kembali istrinya setelah lewat di sini haid suci, maka itu bukan lagi talak raj'i karena sudah lewat masa iddah. Ini namanya talak bain sugro. Talak bain sugro berarti harus nikah ulang. Kenapa? Karena sudah lewat masa iddah. Ya. Talak 2 ya. Talak 2 berarti pertama talak 1 sudah, misalkan kapan gitu kita jatuhkan dulu, terus kita ada problem lagi, kita jatuhkan talak istri, berarti talak yang kedua. Dan tidak ada istilah mansuh Pak. Kalau kita sudah menceraikan istri
Sekali berarti seumur-umur sekali. Berarti tinggal talak 2. Di sini ada yang sudah menceraikan istrinya, Pak? Ada, Pak? Ada ya. Allah alam ya. Mudah-mudahan sih jangan sampai ya, Pak ya. Kalau ada satu kali berarti dulu berarti tinggal talak 2. Tanpa apa? Tanpa iwad. Maksudnya apa? Nanti ada namanya khulu, Bapak Ibu. Khulu itu siapa? Seorang istri yang menggugat cerai suaminya itu ke pengadilan memberikan tebusan, apakah pengembalian mas kawin ataukah membayar denda kepada pengadilan, ya. Maka kalau ini namanya khulu, ya. Ini kejadian ya. Maka kalau seperti itu ya dia tidak lagi bisa rujuk. Nanti nikah lagi. Dan telah kumpul tapi telah berhubungan biologis. Ini talak roji. Roji itu artinya kembali ya, Bapak Ibu, rujuk ya. Yang kedua ya, talak karena ilah ya, ada persengketaan kemudian nanti lakukan oleh hakim. Yang ketiga talak hakamain, artinya talak yang diputuskan oleh juru damai, hakam dari pihak suami maupun dari pihak istri, yang tadi saya katakan An-Nisa 35. Jadi ada problem, suami ngutus, istri ngutus, nanti udah diputuskan cerai aja buat tulisan. Ini bagusnya memang ada saksi para jamaah sekalian ya. Ini ya, itu talak roj'i. Ada talak bain. Nah, apa talak bain? Talak bain itu adalah talak yang ketiga kalinya dan talak yang jatuh sebelum suami istri berhubungan, serta talak yang dijatuhkan istri kepada suaminya ya. Jadi pertama, bain itu berarti dia bukan roji, tapi kalau terjadi talak bain dia harus nikah ulang. Talak bain itu adalah talak yang ketiga kalinya. 1, 2, 3 berarti talak bain ya. Atau talak yang jatuh sebelum suami istri berhubungan, tadi baru akad nikahnya pagi, sorenya cerai, itu namanya talak bain. Kalau mau dia kembali, maafin, nggak bisa, harus akad ulang ya. Yang ketiga itu adalah talak yang dijatuhkan istri kepada suaminya, artinya khulu, ke pengadilan mengajukan, habis gitu minta cerai, disetujui pengadilan, tok palu, pulang ke rumah, mas maafin ya aku nggak bisa, itu harus nikah ulang. Ini para jemaah sekalian. Sampai sini Pak, jelas Pak ya? Jelas? Ya. Ada yang ini bisa ditanyakan. Termasuk kategori talak roj'i. Lihat tadi ya, talak bain. Nah, bain itu terbagi 2. Ada talak bain sugro, ada talak bain kubro. Sugro itu adalah ya talak yang tidak boleh dirujuk. Jadi suami istri tidak boleh rujuk, tapi masih boleh akad nikah ya, namanya sugro. Apa yang terjadi? Ya tadi yang sudah kita sebutkan ya, yaitu ketika misalnya bercerai qabla dukhul, dia bercerai sebelum berhubungan, kemudian juga seorang istri yang mengajukan khulu, dia boleh kembali tapi harus akad ulang seperti resepsi awal. Dengan akad nikah baru dengan bekas istrinya meskipun dengan masa iddah. Ini para jamaah sekalian. Sesuai dengan undang-undang kompilasi Islam pasal 119, talak bain sugro adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dia dalam iddah. Nanti saya share materinya ya, biar Bapak ini bisa mencerna juga, takutnya masih agak bingung. Nah, talak bain itu adalah tadi Pak, pertama qabla dukhul, cerai sebelum berhubungan suami istri. Talak karena khulu, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama. Ini talak bain. Ini para jamaah sekalian jazakumullah ya, itu kesimpulannya. Ini ada ayatnya di dalam surah Al-Ahzab ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min iddatin ta'taddunaha
famatti'uhunna wasarihuhunna sarahan jamila. Hai orang-orang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan sebelum mereka kamu campuri, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta penyempurnaannya. Maka berilah mereka mut'ah. Mut'ah itu harta yang pantas ya untuk mereka diberikan ya. Itu dengan surah Al-Baqarah ya. Dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini para jamaah sekalian semua. Yang kedua, talak bain sugro tadi ada. Ada talak bain kubro. Jadi ada talak raj'i, ada talak bain. Talak bain terbagi, talak bain sugro. Talak bain ini dia istrinya ya kalau terjadi pada hal tertentu masih bisa balik, tapi bukan rujuk namanya nikah ulang akad. Dan istrinya bain sugro ini tidak perlu nikah dengan orang lain dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau bain kubro adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami, talak 3. Ini para jemaah sekalian. Jadi talak 3 yang dijatuhkan oleh suami, maka hukumnya talak bain kubro, besar ya artinya. Boleh nggak seorang istri yang sudah ditalak 3 atau bain kubro ini balik dengan suaminya? Boleh, dengan 4 syarat. Istri telah kawin dengan laki-laki lain, udah kawin akad dengan laki-laki lain. Kedua, istri telah dicampuri oleh suami yang baru, hubungan biologis, hubungan badan. Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru. Kalau belum dicerai jangan Pak ya, kawin lari. Yang keempat, telah habis masa iddahnya. Ini maka boleh kembali. Ini para jemaah sekalian. Jadi ada talak di awal dari segi ucapan itu ada namanya talak sharih ya, yang jelas ada talak kinayah. Ucapan ya, jelas tidaknya. Dari segi jumlahnya yang diucapkan itu ada talak raj'i, ada talak bain ya. Yang ketiga, ditinjau dari segi menjatuhkan talak. Itu ada talak bid'ah atau talak bid'i. Jadi ada Pak talak bid'i. Talak bid'i ini talak yang tidak masyru'. Ya tidak benar nih kalau jatuhkan talak. Apa? Yaitu talak yang jatuhkan suami ya pada istri di saat dalam keadaan suci baru digauli. Jadi baru berhubungan biologis, berhubungan badan, ini belum ketahuan istrinya hamil apa enggak hamil. Tahu-tahu langsung ada masalah, problem, habis berhubungan badan diceraikan ya. Ini belum jelas, maka ini disebut talak bid'i para jemaah sekalian. Yang kedua, talak yang dijatuhkan kepada istri di saat haid atau nifas. Jadi kalau menceraikan istri berarti jangan saat haid atau nifas ya. Yang ketiga, menjatuhkan talak ketiga kali secara berpisah-pisah dalam satu majlis ya. Jadi menjatuhkan ya, talak ya secara berpisah-pisah artinya dalam tempo beberapa tempat yang berbeda ya. Misalnya sekaligus gitu ya, itu juga termasuk talak bid'i. Ada talak sunni atau sunnah. Ini talak yang dibenarkan. Jadi kalau mau nalak, ini kondisinya Bapak Ibu. 1, talak suami yang kita jatuhkan kepada istri dalam keadaan suci, belum dicampuri. Sudah tahu nih, misalnya kita terbaik itu adalah haid ya, setelah haid kemudian suci, dia tidak hamil, maka diceraikan. Ada problem ya, tapi setelah perpanjangan ini ya, usaha kita untuk menjaga keluarga, maka boleh dilakukan perceraian. Langsung ke pengadilan ya. Atau 2, talak yang dijatuhkan oleh suami pada saat istri sedang hamil. Cuman di kita kan terkesannya memang tidak boleh ya. Ini para jamaah sekalian, ini terkait masalah talak ya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu? Enggak? Silakan. Pernah ada ini Pak, jamaah pernah kita ada bahasan ini enggak? Bab talak di kajian? Belum kayaknya? Belum ya? Hah? Wah, tuh. Luar biasa ya. Walaupun nambah itu belum tentu juga terbaik ya kan? Gitu.
Karena yang sedikit bisa jadi yang terbaik, yang nambah bisa jadi juga yang terbaik ya. Ini para jemaah sekalian. Nah ini mungkin wajar kalau masih agak mungkin bingung ya. Berikutnya soal talak 3 sekaligus, apa hukumnya? Nih. Talak 3 kata ulama Syafi'iyah, jika suami mengatakan talak 3 maka jatuh talak. Ini pendapat Syafi'i dalam Kitab Al-Um. Imam Nawawi juga mengatakan terjadi perbedaan ulama ya, ada yang mengatakan talak 3 itu gak jatuh, yang jatuh hanya talak 1. Ini berbeda khilaf diantara para ulama ya, terkait masalah talak. Para jemaah sekalian, bab talak ini penting diperhatikan. Kenapa? Jangan sampai ada seorang suami setelah menjatuhkan talak ternyata habis itu berhubungan badan lagi, ini jadi masalah ya. Dan sebetulnya ketika seorang istri talak itu bagusnya tidak keluar rumah ketika masih talak roji ya. Cuman di kita ini kalau ya kaum muslimin terutama ummahat ya, kalau habis diceraikan langsung biasanya buka koper Pak ya, buka koper masukin baju-baju langsung pulang. Harusnya dia berdiam diri dulu di rumah ya. Ini para jamaah sekalian. Nah ini yang para jamaah sekalian ya, ketika terjadi problem kita lihat surah An-Nisa ayat 35, fab'atsu hakaman. Ketika ada masalah maka datanglah ke orang-orang yang faham terkait masalah problem perceraian ini. Kalau saya para jamaah sekalian mendampingi ya problem-problem keluarga, kira-kira apa sih penyebab terjadinya perceraian? Itu banyak sekali. Ini salah satunya Pak, nggak kelihatan mungkin. Ini beberapa penyebabnya terjadi perceraian di masyarakat, salah satunya. Meskipun kita bilang cerai itu adalah ujian kehidupan masing-masing sebagian di antara kita. Ada yang cerai kemudian rujuk lagi, nikah lagi. Ada yang cerai ya sudah selesai nikah lagi dengan yang lain. Tapi ada juga cerai itu terjadi karena beberapa kelalaian keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang kepada para jamaah sekalian, kalau kita ingin rumah tangga kita harmonis ya, diberkahi oleh Allah, maka tidak bisa lepas ya, ketakwaan adalah bekal terbaik dalam rumah tangga. Karena ketika kita memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, itu pasti akan ada solusi-solusi dari Allah Subhanahu wa taala terkait rumah tangga kita. Kalaupun pahitnya ya, istri sudah susah diatur sama kita ya. Istri sudah nusyud, durhaka dengan kita ya, dengan suaminya, fa'idhuhunna, sudah kita nasihatin ya, wadribuhunna fil madaji, sudah kita pisahkan ranjang, tapi ternyata masih juga bermasalah gitu ya, maka ceraikan nggak masalah, maka kita cari pendamping yang lain. Jangan sampai kita menjadi suami yang dayus ya. Jadi mohon maaf, kadang-kadang istri itu sudah durhaka, tapi ketika dibilang, Pak kenapa tidak diceraikan? Saya sayang sama anak, saya sayang sama mertua, banyak pertimbangan-pertimbangan, tapi agamanya rusak ya. Suami tidak dilayani ya, hubungan biologisnya, sampai puncaknya 3 kali konsultasi, yang keempatnya itu kita temukan istrinya selingkuh di hotel, baru suaminya melek begitu, baru ya sudah, saya ceraikan istri saya hari ini juga, saya urus perceraian segera. Ini para jamaah. Kenapa? Karena kalau ada seorang suami yang dia punya kekuatan ya, punya leader gitu ya dalam keluarga rijal, maka ternyata ya tidak boleh rendah di depan istri-istri kita. Meskipun ya wa ashiruhunna bil ma'ruf, sebagai suami yang baik adalah kita harus layani ya pasangan kita ini dengan cara yang baik. Apa penyebab perceraian? 1, ayah. Nah, jadi kalau saya bilang penyebab perceraian dan kerusakan keluarga yang paling bertanggung jawab adalah ayah. Oh kenapa istri enggak Sad? Ya kalau istrinya udah bermasalah kenapa dipertahankan? Udah aja ceraikan, kan selesai urusan. Terus saya masih pertahankan, masih bisa nggak? Ya kalau masih bisa pertahankan bagus. Wa in tafu wa taslahu wa tagfiru fa innallaha ghafurur rahim. Saya maafkan saat istri saya, nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau sudah kelewat batas, jalan terbaik cerai, maka wajib hukumnya cerai. Ini para jamaah sekalian. Maka ayah berpengaruh dalam keluarga. Jadi kalau rumah tangga tuh kalau ada yang bermasalah Bapak Ibu, jangan cari siapa-siapa, cari kita. Ada apa masalah dengan kita? Ya, bahkan kalau kata ulama sufi itu sampai tikus-tikus yang terjadi di rumah kita nggak ada masalahnya sebabnya kecuali durhaka kita kepada Allah.
Yang kedua, faktor akidah yang bermasalah. Ini orang-orang awam ya Pak. Biasanya akidah bermasalah. Banyak jimat, isim, terlibat dengan ustadz dukun. Ini banyak sekali. Karena akidah jadi masalah yang cukup fundamental. Apalagi lemahnya kesabaran dan kemaafan. Kadang-kadang tadi istri salah sedikit langsung diceraikan. Anak salah sedikit langsung dikutuk dengan kalimat-kalimat buruk. Akhirnya anak menjadi buruk. Buruk kenapa anak? Karena menjadi doa-doa. Anak menjadi buruk karena doa-doa kita. Yang keempat biasanya karena kurangnya istiqomah dalam berdoa. Ada 4 kan doa Pak yang dawamkan dalam keluarga tuh kalau mau ya. Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karena bisa jadi rumah tangga kita bermasalah karena ain. Rumah tangga kita cerai karena sihir. Ada Pak. Kemarin yang terbaru itu seorang suami itu kawin lagi ternyata kena sihir Pak, kena pelet. Dari mana terdeteksi? Ya hal sangat aneh lah. Umur 65 tahun, hartanya habis sampai rumahnya segala macam dikasihin ke istri yang kedua, ke selingkuhan yang keduanya. Dan bukan istri ya, selingkuhan yang keduanya umur 50 tahun Pak. Jadi umur 65 selingkuh dengan umur 50. Dan itu pun bukan teman lama juga, dia ketemu saat kita observasi ternyata terkena sihir. Nah, makanya kuatin doa ya. Salah satu doa yang perlu Bapak Ibu dawamkan adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali pada subuh dan pada asar. Bisa ain Pak, ada orang cerai karena ain, karena sering pamer besoknya bermasalah. Ada bahkan ada keluarga yang sosokan gitu ya, poligami depan kami, dia mengatakan poligami tapi ternyata istri-istri mengakui masalah. Bahkan dia bilang depan saya sendiri, Ustaz tolong ruqyah suami saya gitu. Jadi ada yang seperti itu ya, di Kota Bogor ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di antara kita. Makanya kuatin doa Bapak Ibu. Yang berikutnya rumah yang tidak berkah. Yang saya pernah bilang banyak patung, lukisan, ini membuat tidak nyaman, membuat temperamen, tidak khusyuk beribadah, jauh dari Allah. Ini rumah juga berpengaruh sekali ya. Apa rumah yang ditanam-tanam jimat-jimat isim itu berpengaruh. Banyak patung-patung. Ini yang berikutnya yang ke-6. Atau lemahnya ibadah kepada Allah, lemahnya sedekah, tidak istiqomah dalam zakat ya, tidak benar ya, tidak termotivasi dan berbagi kepada orang lain. Lemah silaturahmi, menjaga hubungan antara orang tua dan keluarga besar, ini jadi kendala juga. Banyak Pak ya, di kami juga datang ke beberapa tempat di Bukit Cimanggu ini terjadi persengketaan antara suami istri. Salah satunya problemnya adalah kenapa Pak nikah lagi. Dia mengatakan suaminya setelah diobservasi, kalau istrinya mengatakan hal lain, tapi suami mengatakan saya nikah lagi karena istri saya tidak peduli dengan orang tua saya nikah lagi karena istri saya tidak peduli dengan keluarga besar saya. Kalau keluarga beliau kesini luar biasa penyambutannya, tapi kalau keluarga saya kesini, kalau pernah main sekali saja, kata si suaminya, itu pasti tidak ada yang mau balik lagi. Kenapa bisa terjadi? Karena buruknya akhlak istri saya banyak dapat gitu, sampai saya amati sendiri dan saya tahu, saya pernah tabayun juga. Makanya udah, saya daripada rusuh rumah tangga mending saya cari pengganti yang lain. Ini kejadian itu Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi kurangnya kesyukuran ya pada karunia Allah, ini jadi masalah juga. Kita kurang bersyukur pada istri, istri kurang bersyukur pada suami. Terhambatnya komunikasi juga masalah ya, ini terjadi perceraian. Lemah belajar ya, lemah tolabul ilmi, merasa cukup dengan yang ada. Kalaupun ceramah kajian hanya mendengarkan saja, tapi tidak ada kejanggalan hati, tidak pernah bertanya, tidak pernah diskusi. Ini juga jadi masalah. Makanya Bapak Ibu, bagusnya ketika kita ya sebagai seorang muslim yang baik itu punya guru-guru khusus ya, tempat kita bertanya. Kalau ada problem kita bisa berdialog dengan beliau secara langsung, atau kita berkonsultasi secara beliau dengan langsung. Kenapa ini penting? Supaya ketika kita mengarahkan keluarga kita ini penuh dengan berkah. Karena istikharah itu perlu, dan istisyarah juga perlu. Artinya membutuhkan pandangan-pandangan orang lain yang lebih paham terkait masalah keluarga, terkait pembinaan anak-anak. Ini para jamaah sekalian jazakumullah ya. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan kepada keluarga kita semuanya, dan jangan sampai terjadi perceraian gitu ya. Mudah-mudahan ya. Kalaupun perceraian yang terbaik ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala ya berikan solusi yang lain. Tuh para jamaah sekalian ya jazakumullah.
Mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Tidak ada pertanyaan? Ya, tidak ada pertanyaan? Mas, oh ya, mangga Pak. Tuh. Gimana Pak? Yang mana? Yang Bapak apa? Enggak ada ini speaker ya? Saya nggak paham nih pertanyaannya. Dibuka dulu Saudara, buka dulu. Oh iya, bidi. Iya. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan talak bidi itu tidak jatuh, tapi ada yang mengatakan jatuh, cuman suami berdosa. Gitu. Saya lebih sepakat yang kedua, tetap jatuh talaknya, hanya suami berdosa. Ini perbedaan antara ulama terkait masalah talak bid'i. Jadi jatuh gitu ya. Kalau yang talak sunni kan dia jatuh sah gitu ya, dan suami tidak berdosa begitu ya. Kalau yang talak bid'i ini ulama mengatakan sebagian talaknya tetap jatuh gitu ya. Hanya hukumnya suami berdosa kepada Allah. Itu ya. Jika terjadi talak bid'i. Yang lain ada? Ya, dan Allah berkahi ya Pak ya, semuanya amin ya rabbal alamin. Nanti materi coba saya share ke grup ya, ke Pak Imam nanti saya kasih atau ke pengurus. Nanti coba dipahami pelan-pelan itu ya, dibaca lagi secara jelas agar bisa kita ketahui. Setidaknya ya ini salah satu hukum ya pernikahan ya, daripada talak terkait rujuk ya, terkait iddah dan lain sebagainya. Ini ya perlu kita pelajari supaya kita tahu minimal ya buat diri kita sendiri, keluarga besar, atau buat anak-anak ya, ketika terjadi misalnya nanti ada kita punya putri gitu ya, pulang ke rumah, kenapa diceraikan oleh suami ya, kita ingatkan kepada beliau harusnya jangan pulang dulu ya, selesaikan dulu problem di rumah, karena bisa jadi ya setelah cerai suaminya kemudian nanti dia minta maaf kemudian rujuk, kan bisa saja gitu ya. Ini para jamaah sekalian, meskipun kita harus cek juga ketika terjadi perceraian itu apa penyebabnya, karena tidak perceraian itu bukan selalu ekonomi finansial, karena yang saya dampingi yang ganteng ya, cantik, tampan juga bercerai, yang tua harusnya husnul khotimah, mempersiapkan ibadah wafat kepada Allah gitu ya untuk kematiannya, tapi ternyata juga bercerai ya. Ada yang baru nikah juga, yang kaya raya juga bercerai. Ini wallahu alam bisawab ya. Ini rahasia kehidupan. Makanya kita terus ya mendekatkan diri kita kepada Allah ya, mudah-mudahan ya jadikan ladang ibadah Pak untuk menikah itu. Tentu ya kalau saya bilang kepada Bapak Ibu ya, kalau kita dengan suami istri itu baiknya sering-sering berdamai lah. Kenapa? Karena ya pernikahan itu adalah amanah ya. Kalau kita masih bisa berdamai ya. Kalau sudah berat sekali, konsultasikan, istisyarah kepada ustadz, orang yang paham, juga tidak bisa dipertahankan, maka ya cerai jalan terbaik, maka lakukanlah cerai dengan cara yang juga ma'ruf gitu, dengan cara yang khair, yang baik. Jangan sampai kita menggantung pasangan kita. Demikian, Allah alam bisawab, mudah-mudahan bisa menjadikan pencerahan buat kita terkait pembahasan hari ini. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.